Ini lebih membahas pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya waktu pas pertama kakak pernah menjelaskan ini ke beberapa orang gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan HA itu? AI apa? Adobe Illustrator. AI atau kecerdasan artifisial. Next, bentuk prompt gitu ya. Kalian kan kalau misalkan berkomunikasi atau contoh HA yang kalian sering gunakan tuh apa aja sih? ChatGPT. Ya, sama kakak juga sebagai pengguna ChatGPT ya. Doang kan nggak mungkin gitu ya. Tapi paling tidak harus ada pertanyaan di situ, perintah ataupun ada instruksi. Jadi jawaban yang ingin kalian dapatkan tuh justru nggak jadi fokus utamanya si ChatGPT. Pernah ya ngerasa kayak gitu ya? Pernah. Ujung-ujungnya ChatGPT-nya yang dimarahin. Ya kan? Bukan gitu jawabannya, gitu kan? Ulangin lagi gitu. Nah, gimana caranya supaya jadi nanti dia akan fokuskan jawabannya ke pertanyaan kalian. Jadi pertanyaan kalian pun harus kuat, tapi kadang kita bingung. Kayak mau sekedar bertanya aja kita bingung pertanyaannya apa. Gitu kan? Jadi kayak mau nanya ke ChatGPT tapi harapkan. Nah, di pembelajaran ini kita bakalan coba mengenali unsur-unsur dan prinsip-prinsip apa aja yang digunakan untuk tis dan lebih kuat. Kalian? Untuk apa? Nanya jawaban. Nanya jawaban pernah nanya jawaban? Pernah. Kalau dulu zamanan kakak tuh masih nanyanya tuh masih di Brainly. Masih di Brainly nanyanya biasanya. Kalau ya jawabannya gitu. Mohon maaf kalau salah. Nah kalau kalian mungkin ada input, ada proses, ada output. Nah yang menjadi input itu apa? Kata-katanya atau pertanyaannya yaitu disebut juga dengan siapa yang nulis prompt-nya? Yang ujung-ujungnya kalian jadi ribut sama KA-nya. Ngomong ngambek. Gitu kan. Kita udahan dulu. Jawab Waalaikumsalam. Kenapa Azhar? Mungkin ada Azhar di sini. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pernah ngerasa jawaban dari ChatGPT atau KA-nya itu nggak sesuai dengan yang kalian harapkan dan bikin kalian bingung. Saya harus ngasih instruksi apa lagi supaya jawabannya itu sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, atau ChatGPT ini juga sama. Arahnya mau dibawa kemana? Kalian mau pakai ChatGPT untuk apa? Gitu ya. Jadi perintah dalam ChatGPT harus jelas. Yang dimaksud dengan harus jelas di sini artinya harus memuat kata kerja atau perintah. Contoh, misalkan buatlah, misalkan untuk perintah di ChatGPT-nya kayak buatlah desain brief. Kan nanti dia bakalan nyolong gitu loh kan, desain brief apaan? Kalian pengennya desain brief poster, tapi yang dia kasih malah desain brief tentang brosur, misalkan. Jadi kalian harus menambahkan detail-detail. Sama halnya kayak kalian berbicara dengan teman kalian, pastikan ada topik yang kalian bahas, ya kan? Misalkan kalian lagi gibah, gitu, lagi gibahin si A, misalkan. Nah itu kan pasti konteksnya adalah tentang si A. Dia yang menjadi konteks, dia yang menjadi alur grafis. Kalau pengen bikin poster, berarti audiens pengennya ngeliat ini dan ini. Bayang ya? Bayang. Jadi spesifik kreativitas di sini artinya kalian bisa membangun ide-ide baru dari si ChatGPT dengan membuka perspektifnya ChatGPT supaya dia nggak menjawab sesuai dengan dari yang kakak tanyakan. Nanti kakak kasih poin plus 10 poin. Jadi kalau kalian nilainya udah bagus 90 berarti nilainya atau AI. Atau AI. Nah apa itu KA atau AI? Sok boleh maju ke depan ditulisin. Kecerdasan yang dibuat oleh, nanti kalian tentukan ya kira-kira menurut kalian ini jawaban yang benar atau benar banget. Terhadap sebuah Oh my God.
Bantu. Udah. Oke, jadi ini nyambung dengan jawabannya Gista. Yang KA adalah kecerdasan yang dibuat betul? Nah, sudah betul ya? Tepat ya? Oke, jadi boleh kasih tepuk tangan buat Bawa sama Anggita. Mau maju, satu maju lagi. Oh ya, ganti-gantian. Mas, apa aja? Kayak GPT, Cici, Gemini, Gypsy, terakhir. Apa? Meta AI. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Instagram. Ini prom yang kakak kasih. Menurut kalian, dari prom yang kakak kasih ini sudah memuat 4 prinsip atau belum? Belumnya karena apa? Kurang spesifik, kurang detail. Storytelling. Regulasi. Mana ya storyline. Selamat sore teman-teman, kami dari Komunitas 9 akan mempresentasikan analisis unsur prom. Hasil analisis unsur prom yang kami identifikasi. Oke. Untuk yang pertama ada kejelasan. Kami tadi sempat memilih jelas, tapi kami mendiskusikan lagi tidak. Dengeran nggak suaranya? Apa ya lupa? Oke, buat poin pertama, unsur prom dari kejelasan. Tadi kami habis berdiskusi kalau prom tersebut itu kurang jelas karena catatan di sini masih terlalu umum, belum jelas siapa yang buat skrip untuk personal atau perusahaan, target audiensnya siapa dan gaya bahasanya seperti apa. Dan unsur prom yang kedua itu kami di sini jelaskan tidak karena hanya menyebutkan perkenalan diri tapi tidak detail mau highlight apa kayak skill, pengalaman, personality atau brand value. Unsur yang ketiga ada konteks. Konteks di sini kita jelaskan tidak ya karena udah ada tapi di sini udah ada platform Instagram Reels dan durasi 1 menit. Tapi kurang konteksnya adalah apakah untuk keperluan personal branding, portofolio kerja, atau konten santai. Poin yang keempat ada kreativitas. Kreativitas di sini kita pilih tidak karena promnya masih datar, belum mengarah gaya storytelling, formal, casual, humoris atau inspiratif. Dan hasil revisi yang kami buat di sini, buatkan skrip storytelling untuk perkenalan diri berdurasi 1 menit dalam format Reels Instagram. Skrip harus menampilkan identitas kreatif seorang lulusan desain komunikasi visual, menyoroti skill utama, pengalaman singkat, dan keunikan personal. Gunakan gaya bahasa yang ringan, menarik, dan mudah dicerna oleh audiens Gen Z. Dan alur storytelling yang padat dan engaging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kami dari Komisi 13 menjelaskan unsur prom yang tadi kami diskusikan. Yang pertama, kejelasan. Menurut kelompok kami, prom tersebut sudah jelas karena sudah menyebut storyline, perkenalan diri, berdurasi, dan juga tempat di mana platform storyline dan perkenalan diri tersebut akan dibuat.
tinggal isi misal apa yang diperkenalkan urutan alur. Yang tiga ada konteks menurut kelompok kami sudah jelas kan? Tidak jelas. Ah, gimana? Gimana nih? Sudah jelas tapi tidak jelas. Ayo gimana? Diskusinya gimana? Oh, yang jelas promnya, yang tidak jelas kelompok kalian gitu. Gimana? Menurut kelompok kami Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Oh, itu di bawah kali ya. Yang sudah menyebut platform dan juga ada output yang menurut kelompok kami juga sudah jelas karena menghasilkan dalam storyline 1 menit dan juga revisi prom yang tersebut baturan storyline kreatif berdurasi 1 menit untuk video perkenalan diri Instagram Reels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompas 16, nama saya Fikri Aris Muhammad. Saya sebagai Khalidi. Saya Muhammad Safiasin. Di sini kita akan mempresentasikan hasil analisis dari prom yang telah Kakak Rina berikan. Dari analisis kami pada prom tadi bahwa prom tadi memiliki ketidakjelasan karena kita tidak tahu untuk arahannya akankah membuat atau menganalisis. Selanjutnya spesifisitasnya menurut analisis kami cukup begitu jelas, yaitu cukup spesifik karena ada kejelasan beberapa menit dan ungkapan. Namun ada juga kekurangan, yaitu tidak ada format ataupun detail lainnya seperti di tagline, terus gaya dan target audiens. Di sini juga kita telah mendapatkan revisiannya dari yaitu skrip awalnya adalah skrip storytelling. Perkenalan ini berdurasi 1 menit. Buatkan skrip storytelling perkenalan diri berdurasi 1 menit untuk real skrip saja dengan line personal branding yang kuat dan gaya menyampaikan profesional tapi jelaskan target audiens mahasiswa yang hadir dan fresh graduate yang sedang mencari inspirasi karir dan kontennya itu pada opening visualnya adalah senyum sapa kamera dengan gestur ringan seperti melambaikan tangan atau yang lainnya. Lalu ada dialognya juga yaitu memperkenalkan diri. Hai, nama kalian siapa? Lalu dulu aku juga sempat bingung menentukan arah karir setelah lulus. Sampai akhirnya aku menemukan passionku di bidang apa. Lalu di perkenalannya ada visual, potongan aktivitas atau pekerjaan ataupun berkarya. Dengan dialog, awalnya aku sering merasa gak percaya diri, tapi justru dari situ aku belajar bahwa setiap langkah kecil bisa membawa kita ke pintu besar. Aku mulai dengan contoh kecil, misalkan kalian yang pengen membuka wirausaha kayak magang atau freelance yang lainnya bisa. Dan sekarang berkembang menjadi apapun pencapaian kalian yang telah kalian capai. Lalu ada closing. Di closing visualnya senyum, close up dan teks muncul di layar. Ada tagline sederhana yang bertuliskan grow step by step dan dialognya karena aku percaya setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Kalau kamu lagi di persimpangan, ingat satu langkah berani bisa mengubah segalanya. Tutup dengan senyuman lalu ajakan follow. Yuk bareng-bareng kita belajar. Oke, sekian dari kelompok kami.
sekian dari kelompok kami. Itu saja untuk analisis prom yang telah Kakak Lino berikan. Kami akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih kelompok. Skenario nih. Hah? Action, kamera action. Semangat berjuang. Sukses. Oke. Enggak ya, itu di video ya. Ayo dari sini ya, Kak. Ya udah selesai.